Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat waktu, sehingga kita semua bisa kembali berjumpa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan segala keberkahan ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dipertemukan dengan beliau di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, di kesempatan Kultum Ramadan kali ini, insya Allah kita akan sedikit membahas tentang konsep dasar dan fundamental dalam Islam, yakni sabar. Perlu teman-teman ketahui bahwa sabar bukan sekadar menahan diri dari sesuatu. Sabar punya dimensi yang sangat luas dalam agama kita. Ada 3 macam sabar yang perlu kita pelajari dan amalkan dalam keseharian. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir Allah yang mungkin terkadang takdir itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Kita masuk ke sabar yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah yakni sikap teguh hati untuk tetap berada di jalan takwa meskipun kita sedang diadang berbagai ujian dan godaan. Artinya kita mesti istiqomah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagai manusia, kita tentu sering dihadapkan pada kondisi yang terkadang kita merasa lelah, ataupun mungkin kadang kita merasa malas, cobaan yang berat lainnya. Akan tetapi, kita harus tetap sabar dan tetap menjalankan perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-200, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian sabar yang kedua. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Bagaimana itu? Yaitu sabar dalam menjauhi maksiat adalah perilaku menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjaga sabar tersebut meskipun seringkali godaan dan dorongan melanggar aturannya begitu kuat. Ini mencakup pengendalian diri dalam menghadapi hawa nafsu dan godaan setan yang terkutuk. Sabar menjauhkan diri dari maksiat itu membutuhkan keteguhan, kekuatan hati, juga kesadaran tentang konsekuensi buruk dari perbuatan dosa. Kita perlu memahami bahwa kesabaran menjauhi hal-hal yang berbau maksiat atau merupakan cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun teramat menyakitkan, tentu kita tahu bahwa tidak semua yang dihadapi dalam hidup ini sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Terkadang ada saat-saatnya ketika kita diuji dengan cobaan yang menyakitkan, seperti misalnya kehilangan orang yang kita cintai, atau kesulitan dalam keuangan, atau mungkin terserang penyakit. Kita mesti bersikap lapang dada dan tetap berserah diri kepadanya meskipun hati terasa hancur. Ini adalah ujian iman kita kepadanya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Kemudian si wanita itu berkata, "Menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya." Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa orang yang berkata tadi adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian si wanita tersebut mendatangi pintu rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam rumah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, "Maaf ya Rasulullah, sebelumnya aku belum mengenalmu." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah ketika di awal musibah." Hadis riwayat Bukhari. Tayyib. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 dimensi tersebut merupakan bagian integral dari kehidupan Muslim. Dengan mempraktikkan sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, dan lapang dada menyikapi takdir Allah yang menyakitkan mungkin bagi kita, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar. Marilah kita bersama-sama memperkuat sikap sabar dalam diri kita, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersabar. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang sabar dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Amin, Allahumma amin. Tayyib. Akhir kata, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak seharusnya. Sebagai manusia, saya juga tempatnya salah dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan senantiasa melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.